kelompok 1 ya, mau presentasi bab 4 ya, kaitannya dengan materi bahasa Indonesia teks fiksi. Kita kasih close untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Zakira Anwa dari kelas 8B kelompok 1, ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang bertema teks fiksi bab 4. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Aira Putri sebagai operator, yang kedua ada Alfa Rizky Rafasya sebagai kameramen, dan saya sendiri sebagai presenter. Dan anggota-anggota saya lainnya yaitu Alif Hafiz, Aliza Putri, Banyu Satrio, dan Dea Wandira. Dan pertama-tama ini ada pengertian fiksi. Fiksi merupakan karya cerita yang dibuat penulis berdasarkan imajinasinya. Karya fiksi biasanya menargetkan emosi pembaca dan memiliki amanat atau pesan moral tertentu. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri fiksi. Yang pertama, bersifat imajinasi dari berbagai pengarang. Dan yang kedua, tidak ada nilai kebenaran relatif atau absolut. Dan yang ketiga, tidak ada klasifikasi standar. Dan yang keempat, bercerita tentang perasaan pembaca, bukan nilai logika melainkan emosi. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis karya fiksi manual. Yang pertama adalah novel. Karya fiksi panjang yang menceritakan kisah kompleks dengan banyak karakter dan alur cerita. Dan yang kedua adalah fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Dan yang ketiga adalah cerita pendek. Cerita fiksi yang lebih pendek dan berpusat pada suatu karakter atau peristiwa utama. Dan yang terakhir adalah dongeng. Cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita, dan dongeng tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Ini adalah contoh karya fiksi manual yang berjudul Asal-usul Burung Cendrawasih. Selanjutnya adalah struktur cerita fiksi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian yang berisi pengenalan tema, latar belakang, dan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua adalah resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi inti pemecahan masalah yang dialami tokoh utama. Dan yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang berisi munculnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Dan yang keempat adalah koda atau reorientasi. Koda adalah bagian yang berisi amanah dan pesan moral positif yang dapat dipetik dari cerita. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang berisi pembahasan pemecahan atau penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah unsur cerita fiksi. Yang pertama adalah karakter, tokoh dalam cerita yang memiliki sifat, tujuan, konflik, dan perkembangan. Dan yang kedua adalah setting. Setting membantu menciptakan suasana serta memengaruhi perkembangan plot dan karakter dalam cerita. Dan yang ketiga adalah plot. Plot adalah serangkaian peristiwa yang mengikuti satu sama lain. Dan yang keempat adalah tema. Tema adalah ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karya fiksinya. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pilihan kalimat dan gaya penulisan yang digunakan oleh penulis untuk menciptakan suasana, menggambarkan karakter, dan menyampaikan tema. Dan ini adalah salah satu contoh video fiksi yang berjudul Hiu Sura dan Buaya Baya.
Hiu Sura dan Buaya Baya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor hiu sura dan buaya baya yang tinggal berdampingan. Karena keduanya sering bertengkar mencari ikan makanan, mereka akhirnya membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Aku bosan dengan daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa di dalam air. Dan itu adalah seputar video tentang cerita fiksi yang berjudul Hiu Sura dan Buaya Baya. Dan sekarang adalah sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan menanya apa yang menjadi dasar pembuatan karya fiksi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Veloni, yaitu dasar pembuatan karya fiksi ya. Oke, dasar pembuatan karya fiksi yang pertama adalah ide menjadi pondasi utama. Dan yang kedua adalah alur cerita dalam dasar penulisan fiksi. Dan yang ketiga adalah karakter penggerak cerita. Dan yang keempat adalah dasar penulis fiksi yang penting atau latar atau tempat, cerita tempat. Dan yang terakhir adalah penutup atau ending. Adakah yang ingin bertanya lagi? Apa saja kaidah kebahasaan yang ada dalam buku fiksi? Kaidah kebahasaan yang ada di buku fiksi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kailila, yaitu apa saja kaidah kebahasaan dari buku fiksi ya. Yang pertama adalah metafora. Yang kedua adalah metonimia. Dan yang terakhir adalah simile. Udah. Adakah yang ingin bertanya lagi? Hal apa saja yang bisa dinilai dari sebuah karya buku fiksi? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Galang, yaitu pertanyaan hal apa saja yang bisa dinilai dari buku fiksi ya. Oke, yang pertama, untuk buku fiksi, penilaian dapat meliputi unsur intrinsik yakni tema, alur cerita, perwatakan, amanat, dan gaya bahasa. Dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik, meliputi biografi pengarang, nilai sosial budaya, moral, dan agama sebagainya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, sekian dari kelompok kami. Saya izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.